Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Armando Trisaya Purnomo. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Wali Haji tahun angkatan 2021. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita sebagai calon sarjana hukum untuk dapat menuntaskan permasalahan yang namanya itu tentang kepailitan dan bagaimana kepailitan tersebut dapat dijalankan dan kita harus memahami juga hal yang selalu terikat dengan kepailitan yaitu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang secara gambaran umum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa kepailitan, lalu yang kedua itu adalah analisis hukum kepailitan dan PKPU. Di mana saya mengambil contoh salah satu kasusnya yaitu adalah kasus yang ada di PN Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan 360 garis miring PDT Sus PKPU garis miring 2021 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat. Yang dimana kita harus mengenal terlebih dahulu kedudukan para pihak. Yang pertama itu adalah pihak pemohon, yang pertama itu ada PT Bahtera Mitra Perkasa, lalu yang kedua pihak pemohon 2 PT Daya Bahtera Sumatera, lalu yang ketiga termohon PT Kartono serta PT Kartono Sari Cemerlang. Kronologi kasus berawal dari tanggal 30 Agustus 2021 yang dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021 mendapatkan surat permohonan dengan nomor register 360 garis miring PDT Sus strip PKPU garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Pusat, yang dimana berdasarkan keterangan pemohon PKPU, termohon PKPU, laporan hakim pengawas dan laporan tim pengurus saling bersesuaian antara satu dan lainnya, di mana terbukti dan tidak dibantah kebenarannya oleh kreditur-kreditur yang hadir dalam persidangan, terbukti debitur telah mengajukan rencana perdamaian. Hakim pengawas beserta tim pengurus telah melaksanakan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian dengan hasil yang telah tertuang sebagaimana dalam berita acara pemungutan suara tertanggal 24 Mei 2021. Yang pada pokoknya diperoleh hasil bahwa dari seluruh kredit konkuren yang hadir tidak ada yang setuju dengan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, yaitu 4 kreditur konkuren senilai 2.781.609.176 perak mengatakan bahwasanya sedangkan untuk kreditur separatis tidak sama sekali. Adapun isi proposal damai yang diajukan oleh pihak termohon yaitu adalah PT Kartono Sari Cemerlang. Yang pertama, menambah masa PKPU selama 75 hari yang sebelumnya telah diberikan selama 196 hari. Lalu yang kedua, para pihak menyerahkan invoice kepada debitur. Lalu yang ketiga, memberikan surat pernyataan berupa pertanggungjawaban hukum ketika terdapat kecurangan dalam rekapitulasi pembayaran atau ketagihan. Lalu pada pasal 289 tercantum bahwasanya apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 282, dan dalam hal demikian, pengadilan harus menyatakan debitur pilot setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 283 ayat 1. Bahwa berdasarkan laporan hakim pengawas pada 24 Mei 2022 telah dilakukan rapat pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara dan telah dilaksanakan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian dengan hasil tidak tercapainya rencana perdamaian sebagaimana pasal 281 ayat 1 junto pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Maka majelis hakim sependapat dengan rekomendasi hakim pengawas menyatakan debitur PKPU pailit. Bahwa sesuai dengan pernyataan majelis hakim, ini dijelaskan bahwasanya Kartono Sari Cemerlang dinyatakan pailit dan di mana hal ini akan mengakibatkan akibat-akibat hukum dari PT Kartono Sari Cemerlang. Maka dari situ kita akan menganalisis tentang bagaimana hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dari kasus PT Kartono Sari Cemerlang. Yang pertama, kita harus memahami tentang apa itu kepailitan.
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepilotan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu yang kedua, Munir Fuadi mengatakan bahwasanya pilot atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Lalu RS Bukti juga mengatakan bahwasanya kepilotan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Maka sebenarnya kepilotan ini merupakan salah satu mekanisme yang diberikan oleh undang-undang bahwasanya menyatakan eh, suatu perusahaan yang dinyatakan pilotnya adalah perusahaan yang memiliki utang dan bagaimana cara dia menyelesaikan utangnya maka dia harus menyerahkan harta-harta si debitur tadi itu untuk membereskan hutang-hutangnya. Maka dalam proses tersebut kita dapat katakan bahwa proses tersebut adalah proses pilot. Lalu syarat debitur menyatakan pilot yang pertama, debitur paling sedikit memiliki dua kreditor. Hal ini tercantum dalam pasal 1132 KUH Perdata. Lalu yang kedua, debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor. Yang ketiga, utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Lalu pemohon yang dapat mengajukan pilot, yang pertama itu adalah debitur, dua kreditor, dan ketiga kejaksaan. Adapun kejaksaan dapat melaporkannya ketika debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian harta kekayaan, debitur mempunyai utang pada BUMN atau badan usaha milik negara, atau badan lain yang menghimpun dana dari masyarakat, lalu debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Dan yang kelima, debitur tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan hutangnya. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa utang yang pertama adalah mengadakan perdamaian di luar dengan para kreditornya, di luar pengadilan dengan para kreditornya. Lalu yang kedua, mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur digugat secara perdata. Lalu yang ketiga, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Lalu juga yang kelima, mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pilot oleh pengadilan. Maka yang dimaksud dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau suspension of payment atau surcharge fund betalling adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan di dalam kasus sebelumnya, di mana PT Kartono Sari Cemerlang melakukan negosiasi ataupun kembali melakukan rehabilitasi hutang-hutangnya dengan cara mereka kembali merekap apa saja yang menjadi bahan-bahan hutangnya, lalu mereka mengajukan penawaran kepada para kreditur, dan pada hal ini ketika kesepakatan tersebut tidak terjalin, maka penundaan kewajiban pembayaran utang yang tadi dikatakan bahwasanya ingin ditambah 75 hari, mereka menyetopnya di 196 hari, maka hal itu akan mempertimbangkan seorang hakim untuk mengeluarkan pilot seperti mana yang tadi dijelaskan. Lalu apa saja sih akibat hukum ketika orang menyatakan pilot? Yang sebagaimana pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Maka sita umum pilot terhadap harta debitur tidak berlaku terhadap benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakannya untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh oleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, dan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Dan yang ketiga adalah uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Maka berakhirnya PKPU dapat dikatakan berakhir ketika satu, debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayar utang bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Dua, debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. Tiga, debitur telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1. Keempat, debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan.
Yang kelima, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Maka berakhirnya pilot juga yaitu adalah damai, damai antara pihak pemohon dan termohon. Lalu yang kedua, insolvensi atau pembebasan harta pilot. Insolvensi atau pembebasan harta pilot ini dapat dikatakan ketika harta pilot tersebut telah dibayar ataupun telah diberikan kepada para kreditor. Lalu yang ketiga, rehabilitasi ketika para debitur dan kreditur bersepakat untuk bernegosiasi untuk merehabilitasi hutang-hutang yang dilakukan oleh debitur. Yang keempat, putusan pilot dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Yang kelima, pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Maka itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara kita memahami kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Saya harap kawan-kawan semuanya setelah menonton video ini, kawan-kawan dapat mengetahui tentang bagaimana proses dan mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di dalam hukum dagang. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.